Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Purwokerto, Selasa 19 September 2023. Saya Romo IA. Berkat dalam, selamat pagi saudara-saudari. Belas kasih Tuhan selalu memberi buah positif bagi hidup kita. Maka kita harus berani mengarahkan hati hanya kepada Dia saja. Maka kita sekarang song-song berkat dari Tuhan melalui renungan Sabda Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama Dia. Ketika Ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Diambilinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti, dan Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka pun memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, belas kasih Yesus langsung menjadi kenyataan yang menyelamatkan bagi janda yang sedang berduka dalam Injil tadi bersama dengan anaknya laki-laki tunggal. Melalui hatinya yang mulia, Yesus melakukan tindakan penyelamatan. Belas kasih bukan hanya perasaan dan ungkapan saja, tetapi bagi Yesus langsung harus menjadi suatu tindakan nyata. Yesus tidak menunda untuk berbuat baik. Selagi ada kesempatan, Yesus menggunakannya untuk menjadi berguna bagi sesama. Inilah belas kasih yang sejati. Bukan hanya untuk ketenangan batin orang lain yang berduka atau sedang menderita, bukan pula hanya sekadar pelengkap atau malah tindakan latah, melainkan sebagai pembuka atas suatu karya keselamatan bagi sesama. Saudara-saudara, belas kasih Yesus inilah yang akhirnya menjadi cara berbuat baik khasnya Yesus sendiri. Dengan belas kasih dan tindakan nyata, semua orang memuliakan Allah. Demikianlah, belas kasih yang sejati harus berujung pada keselamatan banyak orang, sehingga semakin bergemalah kemuliaan kepada Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah. Karya Yesus hari ini juga akan nyata bagi kita, entah itu menganugerahkan kesuksesan, kelancaran maupun kebahagiaan. Semuanya adalah tanda bahwa Tuhan berbelas kasih kepada kita masing-masing. Tuhan masih menghitung kita sebagai umatnya yang mana selalu butuh diberi berkat. Dari situ, semoga kita semakin tergerak untuk memuliakan Allah dan menjadi umat yang setia dalam perintah dan ajarannya. Kita mohon rahmat kerendahan hati agar bisa merasakan karya kasih Tuhan secara nyata dan mampu memuliakan Allah sepenuh hati. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Kasih, karena karya-Mu lah maka kami mengalami kehidupan yang layak sampai hari ini. Tolong kami agar mempunyai hati yang beriman dan mau setia dalam kehendak-Mu. Bimbing kami menyusuri persiaran hari ini, sehingga kami pun selalu menautkan harapan hanya kepada-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan persiaran hidup hari ini, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Salam mendoan.